Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang legenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Suatu ketika, Abu Jahil yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang olehnya, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahil, sebab ia tahu persis watak daripada Abu Jahil. Dan mengenai pesta yang akan Abu Jahil adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalaskan dendamnya. Karena selama ini usaha Abu Jahil untuk mengerjai Abu Nawas selalu mengalami kegagalan. Dan menurutnya kali ini, dengan rencana membuat pesta besar di rumah, Abu Jahil bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Bagaimana tidak, Abu Jahil bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si koki mulai memasak untuk jamuan pesta, aroma masakannya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirupnya pasti langsung tergoda. Kebetulan bau masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan ini. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahil yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahil untuk meledeknya. Tapi niatannya itu tidak jadi ia lakukan. Sebab Abu Jahil mendapatkan ide yang lebih konyol. "Hei Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahil. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahil. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahil," sahut Abu Nawas. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahil. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahil. Ia memilih untuk balik ke rumah. Tapi ketika ia baru saja melangkah, Abu Jahil langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahil. Perkataan Abu Jahil ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahil. Karena tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai.
Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah satu warga. Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim, tantang Abu Jahil. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. Ada masalah apa ini? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh, kata Abu Nawas heran. Abu Jahil tak mau kalah berargumen. Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri? Tanya Abu Jahil. Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman, jawab Tuan Hakim. Nah, begitu juga dengan saya Tuan Hakim. Di rumah saya sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini dia telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah saya. Sedangkan saya tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahil kembali. Oleh karena itu saya menuntut supaya Abu Nawas membayarnya, kata Abu Jahil melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahil. Tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang yang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahil dalam mengolah kata membuat Tuan Hakim menjadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, saya mengaku saya telah bersalah dan saya bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya Tuan Hakim, saya tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. 100 dinar? Yang benar saja kamu, tanya Tuan Hakim terkejut. Saya serius Tuan Hakim. Hidangan masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal Tuan Hakim. Belum lagi yang masak. Saya sengaja mendatangkan koki dari negeri seberang Tuan Hakim dengan bayaran yang cukup mahal. Jadi wajar kalau saya menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahil. Bagaimana ini Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, saya bersedia Tuan Hakim, tapi saya minta izin Tuan Hakim. Saya mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahil dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang saya bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlah uangnya. Setelah Tuan Hakim selesai menghitung, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas.
Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. "Hai Abu Jahil, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku mendengarnya Abu Nawas. Sini, berikan uangnya padaku," pinta Abu Jahil tidak sabar. "Bukannya barusan aku sudah memberimu? Kenapa malah minta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya," protes Abu Jahil. Agar keributan tidak terjadi kembali, Tuan Hakim pun lalu menengahi. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya belum mengerti," tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, yang saya curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi saya membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu keberatan?" tanya Tuan Hakim. Abu Jahil hanya terdiam. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Ia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. "Baiklah, saya rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup," ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Maraknya praktek ramalan tentang nasib seseorang membuat para pemuda di kota Baghdad jadi malas berusaha. Mereka hanya meyakini bila ramalan tentang dirinya bakal sukses, ia tak perlu berusaha. Toh suatu saat ia bakal sukses. Hal inilah yang membuat Abu Nawas miris. Ia merasa pemuda zaman sekarang lebih mempercayai ramalan ketimbang giat berusaha. Muncullah ide pada diri Abu Nawas untuk menyadarkan para pemuda dengan cara yang unik. Pada esok harinya, Abu Nawas memulai aksinya. Ia pergi ke pasar untuk berjualan sandal. Ia pun menggelar tikar dan menjajakan dagangannya. Sandal-sandal yang ia jual, ia beri merek sendiri. Mereknya adalah sandal ajaib. Abu Nawas lalu berteriak kepada orang-orang menawarkan dagangannya. Sandal ajaib, silahkan dipilih," teriak Abu Nawas berkali-kali. Hanya dengan beberapa teriakan, datanglah seorang pemuda menghampiri untuk melihat-lihat dagangannya. "Silahkan Tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja Tuan," jawab Abu Nawas dengan cepat. "Adakah sandal yang bisa merubah hidup saya yang miskin ini?" tanya si pemuda. "Apa maksud Tuan?" tanya balik Abu Nawas. "Begini, saya sudah lama miskin dan saya ingin sekali hidup kaya. Saya ingin membeli sandal yang bisa memberikan saya keberuntungan," ujar si pemuda. Tidak menunggu waktu lama, Abu Nawas langsung menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan jika sandal itu bisa membuat pemiliknya dari tidak punya hingga menjadi punya. Tertarik dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Abu Nawas, tanpa berpikir dua kali, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu segera memakai sandal ajaibnya dan meninggalkan Abu Nawas. Ia lalu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera menghampirinya. Pemuda tersebut terus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya itu. Namun sayang, keberuntungan itu tidak kunjung terwujud.
Bukannya mendapat keberuntungan, si pemuda itu justru mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira seorang pencuri yang sedang wirawiri mencari mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, si pemuda akhirnya mencari Abu Nawas. Ia ingin meminta pertanggungjawaban atas semua hal yang menimpa padanya. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan rumah Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas tersenyum. "Kabar saya buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Aku justru hampir saja mendapatkan celaka. Aku hampir dipukul warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan padaku jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Tapi mana buktinya?" protes pemuda itu dengan tegas. "Maaf Tuan, seingat saya tidak pernah saya mengatakan seperti itu," sanggah Abu Nawas. "Yang saya ingat, saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya bisa menjadi punya. Buktinya, sebelumnya Tuan belum memiliki sandal ajaib ini. Sekarang Tuan sudah memilikinya," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu hanya terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa ternyata dirinya sedang salah tafsir. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda itu kembali. "Oh, soal itu. Sandal saya memang mereknya ajaib Tuan, bukan sandalnya yang ajaib," ucap Abu Nawas. "Perlu Tuan ketahui, jangan percaya kepada barang ajaib, jangan pula percaya kepada ramalan-ramalan. Meskipun kita diramal menjadi orang sukses, tapi kalau kita tidak giat bekerja dan berusaha, selamanya kita akan tetap hidup susah. Dan percaya kepada ramalan-ramalan itu sudah termasuk perbuatan syirik. Tuan tidak hanya akan hidup susah di dunia, tetapi di akhirat kelak juga akan ditimpa kesusahan karena telah menyekutukan Allah. Segeralah bertaubat dan berdoa kepada Allah agar dilancarkan rezekinya, tapi harus diimbangi dengan usaha dan bekerja." Setelah mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu pun menyadari kekhilafannya. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkannya. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas. Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas. Dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat.
Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup wahai Abu Nawas?" "Santai saja, marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya, lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu Paduka Yang Mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu wahai Abu Nawas?" "Betul sekali Paduka Yang Mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam. Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan. Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas. "Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum," ucap sang raja penuh kegirangan. "Tunggu dulu wahai Paduka Yang Mulia, izinkan hamba membela diri," kata Abu Nawas memohon. "Baiklah, cepat katakan," kata sang raja tidak sabar. "Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur.
Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya? Jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin, karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?" Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu, "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya, lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor Tuan Hakim setelah mendapatkan tanda tangannya.
Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu kentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya, mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan, gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, jangan terlalu dalam mencoleknya. Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri bagian perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri bagian pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. Begini, menurut kalian, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Dan teka-teki yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang mendengar pertanyaan Baginda Raja. Akhirnya setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini. Betul juga katamu, ujar Baginda Raja. Panggil Abu Nawas kemari secepatnya, titah Baginda Raja kemudian. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya, kata Baginda Raja. Kalau hamba boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, menurut kamu, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu.
batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka Yang Mulia? Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kurang mengerti. Begini Paduka Yang Mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas, tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silahkan Baginda sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu lebih banyak mana, ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka Yang Mulia. Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia, namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.